Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan yaitu dengan tema penjelasan tentang pembagian wahyu. Nah, sebelum kita mulai membahas kehidupan beliau pada masa kerasulan dan kenabian, maka ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pembagian wahyu yang merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa tahapan-tahapan wahyu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mimpi yang hakiki. Ini merupakan permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau tanpa dilihatnya. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruhul Kudus menghembuskan ke dalam hatiku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezekinya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, baguskanlah dalam meminta, dan janganlah kalian menganggap lamban datang rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara menderhakai Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaatinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Dalam tingkatan ini, kadang-kadang para sahabat juga bisa melihatnya. Kemudian yang keempat, wahyu itu datang menyerupai bunyi lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Wahyu ini sekali pernah datang tatkala paha beliau berada di atas Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasa keberatan dan hampir saja dia tidak kuat menyangganya. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah Ta'ala kepada beliau. Yang demikian pernah beliau alami 2 kali, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, yang artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Juga ada di surat At-Takwir ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah Ta'ala kepada beliau yaitu di atas lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Yang ketujuh, Allah Ta'ala berfirman secara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran. Wahyu semacam ini secara pasti berlaku bagi Musa berdasarkan nas Al-Quran
dan menurut penuturan beliau dalam hadis tentang Isra. Sebagian pakar sejarah menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8, yaitu Allah Ta'ala berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir. Ini termasuk masalah yang diperselisihkan di antara ulama salaf dan khalaf. Begitulah uraian singkat tentang tahapan-tahapan wahyu dari yang pertama hingga ke-8. Namun yang pasti tingkatan terakhir ini merupakan pendapat yang tidak kuat. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tema-tema perintah untuk melaksanakan dakwah dan juga materi dakwah. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.